Halo guys, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Sacrifice Game. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok psikopat kejam yang melakukan teror pada malam Natal. Namun ternyata teror yang mereka lakukan memiliki satu tujuan, tidak hanya membunuh orang secara random seperti psikopat pada umumnya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? I figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Film diawali saat 3 hari sebelum Natal. Di sini, kita diperlihatkan satu kelompok yang berisikan 4 orang wanita ini bernama Macy, pria berambut panjang bernama Doc, Jude, pemimpin dari kelompok ini, dan Grant yang berbadan gembul. Terlihat mereka sedang mendatangi sebuah rumah. Lalu, begitu pintu dibuka, salah satu dari mereka langsung mencocol leher si pemilik rumah. Kemudian mereka pun masuk dan menangkap istri dari pria tersebut. Mereka langsung meletakkan wanita itu di atas meja, kemudian Jude langsung mencocol perutnya sampai tewas. Sedangkan Macy menggambar sebuah simbol di kaca menggunakan darah wanita itu. Lalu scene berpindah ke seorang gadis bernama Clara yang baru saja terbangun. Di luar jendela, Clara melihat ada seorang gadis bernama Samantha yang tengah olahraga pagi di halaman asrama. Samantha sempat menoleh balik ke arah Clara dan kemudian dia kembali melanjutkan olahraganya. Diketahui Clara dan Samantha, mereka adalah siswi di sekolah khusus wanita yang bernama Blackfield. Kemudian scene beralih ke seorang guru bernama Rose yang sedang menceritakan sejarah tentang kebakaran besar yang pernah terjadi, di mana kebakaran itu diduga dilakukan oleh seorang penyihir. Ketika gurunya sedang menjelaskan, Samantha sempat melirik ke arah bekas luka di lengan Clara sesaat kemudian. Rose bertanya kepada Samantha tentang keberadaan sosok penyihir. Dengan sedikit terkejut, Samantha menjawab kalau dia tidak percaya akan adanya penyihir, tapi dia percaya dengan adanya kambing hitam atau orang yang dituduh, karena menurutnya harus ada orang yang disalahkan pada kejadian tersebut, dan orang-orang mengarang cerita dan menyalahkan penyihir atas kebakaran itu. Ketika jam istirahat, terlihat Samantha mencoba untuk mendekati Clara, namun saat mendekati meja, tiba-tiba ada beberapa cewek bandel yang menyela tempat duduknya. Lalu ketiga siswi ini menaruh sobekan kertas koran yang berisi berita pembunuhan dari pelaku yang dijuluki Christmas Killer yang telah melakukan 3 kasus pembunuhan belakangan ini. Kemudian, salah satu dari siswi itu berkata bahwa si pelaku selalu melakukan hal yang sama, yaitu memilih target sepasang kekasih yang taat dengan agama, lalu membantai mereka dan membuat simbol seperti yang biasa dilakukan saat memulai ritual sesat. Samantha pun bertanya tentang simbol yang berada di gambar koran tersebut. Lalu siswi itu menjawab bahwa simbol itu mungkin berkaitan dengan sebuah sekte atau kelompok penyembah setan. Di sini para siswi itu terlihat senang karena di hari itu mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing yang berada di luar kota. Di sini mereka pun menghina Clara yang dianggap aneh dan misterius, karena setiap musim dingin pasti para siswi pulang liburan ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan Clara selalu berada di sekolah dan tidak pernah bertemu keluarganya. Mendengar perkataan mereka, Clara pun sempat emosi, tetapi Clara lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kemudian pembicaraan para siswi itu terhenti karena kepala sekolah datang, lalu mengambil potongan koran itu dan dia meminta mereka untuk tidak membaca berita yang tidak pantas seperti ini. Kepala sekolah pun bertanya dari mana mereka mendapat potongan koran tersebut, lalu siswi itu menjawab dia mendapatkannya dari pacar Ibu Rose. Karena hal itu, kepala sekolah pun meminta Rose berbicara kepada pacarnya. Selesai mengajar, Rose pun langsung menemui pacarnya yang bernama Jimmy. Kebetulan Jimmy merupakan koki di asrama ini. Di sini, Rose menegurnya perihal potongan koran tersebut karena dia sampai kena tegur kepala sekolah akibat kejadian ini, tapi Jimmy berdalih bahwa para siswi bangor itulah yang mengambil koran itu darinya. Kemudian pada sore itu, Samantha yang sedang mengemas barang-barangnya untuk pulang ke rumah. Dia pun dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata Samantha mendapat telepon dari sang ayah yang tidak bisa mengajaknya pulang ke rumah pada Natal tahun ini. Samantha yang bersedih pun berniat menenangkan dirinya di toilet asrama. Tetapi ketika dia sampai di toilet, dia malah memergoki Clara yang sedang melukai dirinya sendiri. Pada malam harinya, tepatnya di malam sebelum hari Natal, terlihat kelompok Jude berada di sebuah gereja. Di sana mereka sedang menyandra seorang
pendeta di gereja tersebut, dan di perut si pendeta ini mereka menemukan sebuah simbol. Lalu Jude menguliti perutnya dan membawa potongan kulit itu hingga akhirnya mereka pun membunuh si pendeta. Lalu di pagi harinya Clara terbangun, seolah dia melihat kejadian pembunuhan tersebut. Pada hari itu juga semua siswi sudah pulang ke rumah mereka masing-masing untuk liburan Natal bersama keluarga mereka, dan yang tinggal di asrama hanya Samantha dan Clara yang ditemani oleh Ibu Rose. Kemudian scene berganti dengan diperlihatkan rombongan Jude yang sedang berada di perjalanan. Kemudian di dalam mobil Doc merasa iri ketika melihat Macy dan Jude yang sedang bermesraan di belakangnya. Lalu tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak rusa yang sedang menyeberang. Mereka pun keluar untuk mengeceknya. Di saat mereka sedang menyingkirkan rusa tersebut, tiba-tiba ada polisi datang dan bertanya kepada mereka. Namun di saat mereka sedang mengobrol, polisi tadi melihat sesuatu di jalan dan ternyata itu adalah potongan kulit dari pendeta yang sebelumnya mereka ambil. Tapi belum sempat polisi itu bertanya, dari belakang Grant langsung memukul kepala si polisi. Karena refleks, polisi itu pun melepaskan tembakan yang kemudian pelurunya mengenai si Doc. Setelah itu, Jude mengambil pistol milik si polisi lalu menembaknya sampai tewas. Di saat yang bersamaan, Clara kembali terbangun dan dia merasa melihat kejadian yang barusan terjadi. Singkat cerita, ketika Cara Rose dan Samantha sedang menyiapkan makan malam. Sesaat kemudian, ada yang mengetuk pintu asrama. Awalnya Rose mengira itu adalah pacarnya si Jimmy. Namun, ketika Rose membuka pintu, ternyata yang datang adalah rombongan Jude. Di sini, mereka meminta izin untuk masuk ke dalam asrama agar bisa mengobati salah satu teman mereka yang terluka. Namun Rose tidak mengizinkan orang asing masuk dalam asrama tersebut dan dia meminta mereka untuk tunggu di luar saja. Nanti si Rose akan memanggil ambulan untuk mereka. Lalu, tiba-tiba Macy menyela pembicaraan mereka dengan berkata kalau dulu dia adalah alumni dari sekolah ini. Macy kemudian mengucapkan slogan dari sekolah itu di mana para gadis Blackfield harus saling menjaga satu sama lain. Masa di saat ada alumni yang lagi kesusahan, sekolah ini gak mau bantu. Mendengar hal itu, akhirnya Rose pun mengizinkan mereka masuk ke dalam. Singkat cerita, pada malamnya Rose pun mulai mengobati luka Doc. Di sisi lain, Macy berkata jika Clara tidak asing di matanya, dia pun bertanya, apakah Clara memiliki saudara yang juga pernah bersekolah di sini? Kemudian si Doc mengungkit kejadian pada saat mereka sedang melakukan pembunuhan sebelumnya. Mendengar hal itu, Samantha yang sadar akan perkataan mereka pun mulai ketakutan. Dan di sini, Rose langsung meminta mereka untuk segera pergi dari sana karena dia tidak bisa membiarkan orang asing bermalam di dalam asrama ini. Lalu sifat asli mereka pun akhirnya keluar. Di sini, Rose mengancam mereka menggunakan gunting yang dia pegang dan menyuruh Samantha serta Clara untuk pergi bersembunyi. Setelah itu, Jude langsung menyuruh Doc untuk segera menangkap mereka. Singkat cerita, Samantha bersama Clara bersembunyi di kelas disusul oleh Doc yang sedang mencari mereka. Samantha mencoba menyerang Doc, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan akhirnya Doc berhasil menangkap Samantha. Sementara itu, Clara mengambil pisau milik Doc yang terjatuh dan dia berniat ingin menolong Samantha. Lalu Doc mengancam Clara jika dirinya tidak mengembalikan pisau itu. Lalu di saat yang bersamaan terlihat si Jimmy sudah kembali ke asrama. Di sini, dia merasa heran ketika melihat ada sebuah mobil yang terparkir di halaman asrama. Rose yang melihat kedatangan Jimmy, dia pun berusaha untuk memanggilnya dari jendela. Namun sebelum Rose sempat memperingatinya, Grant sudah terlebih dahulu menghajar Jimmy dari belakang. Tidak lama kemudian, Jude juga berhasil menemukan Rose dan akhirnya dia pun juga ikut ditangkap. Kemudian mereka pun dikumpulkan di meja makan dalam kondisi terikat. Keempat psikopat ini lalu berdoa dengan ejekan sebelum menikmati makan malam mereka. Di sini Jude meminta Rose ikut menikmati makan malam ini, tapi dengan perlakuan yang tidak pantas. Hal itu pun membuat rasa takut Rose berubah menjadi kemarahan. Rose mengatakan kalau dia tahu mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai Christmas Killer. Jude kemudian melepaskan ikatan Jimmy dan mengeluarkan cincin yang mereka temukan dari kantongnya. Ternyata diketahui rencananya pada malam Natal ini, si Jimmy ingin melamar Rose. Lalu si Jude pun memaksa Jimmy untuk melamar Rose pada saat itu juga. Tetapi Jimmy malah menyerang Jude yang membuat Jude langsung membunuh si Jimmy. Setelah itu, Jude memasangkan cincin tadi ke jari Rose. Kemudian Rose, Samantha, dan Clara dibawa ke ruang tengah. Di sana, para psikopat ini membuka hadiah Natal yang disiapkan untuk kedua muridnya ini. Ketika mengetahui hadiah milik Samantha adalah sebuah sweater, Jude pun memaksanya untuk berganti
pakaian di hadapan mereka semua. Tapi, anehnya si Clara malah tersenyum dan tidak menunjukkan ekspresi takut sama sekali. Setelah itu, kelompok ini pun mulai menyiapkan ritual untuk memanggil iblis. Mereka menempatkan potongan-potongan kulit yang sudah mereka kumpulkan di tengah lingkaran yang menggunakan darah korbannya. Kemudian, Jude mengungkapkan bahwa dia adalah anak dari seorang pengkhotbah yang terbiasa melihat orang-orang berdoa dan memohon kepada Tuhan. Namun selama itu pula, dia tidak pernah melihat satupun doa orang yang terkabul. Hanya saja Jude tetap yakin Tuhan itu ada. Menurutnya, Tuhan akan mengabulkan doa jika ada pengorbanan, seperti yang biasa dilakukan terhadap para dewa ataupun iblis. Penjelasan Jude kemudian dilanjut yang memberitahu bahwa saat dia masih menjadi murid di sekolah ini, dia menemukan sebuah buku sihir di dalam basement. Namun, penemuan itu pula yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Tetapi sebelum pergi dari asrama ini, dia sempat mengambil salah satu halaman dari buku itu yang berisi tentang ritual pemanggilan iblis. Dan selembar kertas itulah yang menuntun mereka melakukan semua pembunuhan selama ini. Dan sebenarnya, mereka memang bertujuan untuk pergi ke asrama ini dan segera menyelesaikan ritualnya. Mereka percaya iblis yang dipanggil dengan nyawa sebagai persembahan itu akan memberikan apapun yang mereka inginkan, seperti kekayaan, kepopuleran, bahkan kekuatan. Jadi untuk menyelesaikan ritual ini, mereka membutuhkan darah orang yang tidak bersalah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, lalu secara mengejutkan, Rose menyerang Jude. Namun dengan cepat Jude langsung membalasnya. Kemudian dia menyeret Rose ke tengah lingkaran darah sambil membaca mantra pemanggil iblis. Jude langsung mencocol Rose tepat di jantungnya yang membuat Rose tewas seketika. Tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Hal itu pun membuat mereka berpikir, apakah iblis ini benar-benar nyata atau mereka melakukan kesalahan pada saat ritual. Di sini, Doc berasumsi kalau selama ini mereka membunuh hanya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karena itu, Macy bersama Jude berniat mencari buku mantra yang ada di basement, karena mungkin ada mereka lewatkan dalam ritual ini. Setelah mereka berdua pergi, Clara yang hanya diam. Akhirnya, dia pun bertanya kepada Doug tentang apa yang dia inginkan dari sang iblis. Di sini, Doug mengutarakan rasa skeptisnya terhadap ritual yang mereka lakukan. Sebenarnya, dia kurang percaya kalau ritual ini benar-benar akan berhasil memanggil sang iblis yang dapat mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu, Doug pun berencana akan keliling sebentar untuk mencari minuman. Lalu Samantha berkata kalau ada penyimpanan alkohol di dalam basement. Doug pun langsung pergi dan meminta Grant untuk menjaga kedua bocil ini. Sementara itu, di dalam basement Macy berhasil menemukan buku sihir yang dia cari. Macy pun kembali mencoba memahami buku tersebut. Di sisi lain, Grant yang sedang berjaga sendirian, Clara pun mulai mendekatinya dan mulai mempengaruhi pikiran Grant. Ternyata di sini Clara juga bisa mengetahui kalau Grant dulunya adalah seorang tentara. Kemudian Clara membisikkan kalimat yang berbunyi, "Neraka sedang menunggumu." Ternyata perkataan itu juga terdengar oleh Macy dan Jude yang sedang berada di basement. Setelah mengucapkan kalimat itu, Clara pun menunjukkan simbol aneh yang ada di perutnya dan dia memaksa Grant menyentuh simbol tersebut. Doug kemudian datang menghampiri Macy. Di saat Macy sedang memeriksa bukunya, dia pun menemukan ada sesuatu yang kurang dari ritual tersebut, yaitu darah orang yang bersalah. Di sisi lain, Clara segera menyuruh Samantha untuk pergi dari sini sebelum para psikopat itu kembali. Namun Samantha sempat menolak karena dia tidak mau meninggalkan Clara sendirian. Clara pun kembali meyakinkannya, jika dia tidak pergi, maka dia pasti akan mati. Akhirnya, dengan terpaksa Samantha menuruti permintaan Clara. Di sini terlihat juga bahwa Grant telah menjadi bawahannya Clara. Ketika Samantha telah pergi, Clara mengambil toples berisi darah, lalu mengoleskannya ke dahi Grant sambil mengatakan kematian telah menandainya. Lalu Clara menawarkan keabadian kepada Grant dengan syarat dia harus mengikuti semua perintahnya di basement. Macy menyadari kesalahan fatal yang telah mereka lakukan pada ritual ini. Karena di halaman selanjutnya pada buku itu tertulis bahwa ritual yang mereka lakukan bukanlah untuk memanggil iblis, melainkan ritual untuk membebaskan iblis yang terjebak di sekolah itu. Dan sosok iblis itu adalah si Clara. Di sisi lain, terlihat Jude yang sedang mencari sosok iblis yang dia yakini pasti
iblis itu sudah bangkit dan berada di sekitar sekolah. Lalu ketika dia menemukan cermin, Jude menganggap kalau iblis itu sudah menyatu dengan dirinya. Dia pun mulai melukai dirinya sendiri, seolah kekuatan iblis itu sudah ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Macy, yang ditemani Doug, membuka buku tahunan dari angkatannya, lalu dia menemukan foto Clara yang ada di sana. Merasa ada yang aneh. Kemudian Macy segera mengajak Doug untuk memeriksa foto para siswi yang pernah tinggal di asrama tersebut. Dan ternyata, benar saja, mereka menemukan foto Clara ada di setiap generasi yang berbeda. Kini terjawab sudah, kenapa pas pertama Macy melihat Clara. Macy merasa tidak asing dengan wajahnya. Menyadari hal itu, Macy pun langsung mengajak Doug segera pergi dari sini. Lalu, tiba-tiba Jude muncul menghentikan mereka. Di sini, Doug mencoba menjelaskan ke Jude bahwa kemungkinan si Clara adalah sosok dari iblis yang sebenarnya. Akan tetapi di sini Jude tidak percaya, karena menurutnya dialah sang iblis yang sebenarnya. Terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka yang membuat Doug menyerang Jude. Lalu tidak lama kemudian, Grant datang dan langsung melempar Jude. Melihat simbol aneh di jidat Grant, membuat Macy ketakutan. Dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Grant. Di sisi lain terlihat Samantha berlari di tengah badai salju, dan dia berhasil masuk ke dalam pos penjagaan. Tanpa membuang waktu, Samantha langsung menghubungi polisi untuk meminta bantuan, dan polisi menyarankan agar Samantha tetap bersembunyi di pos penjagaan sampai mereka datang. Tetapi Samantha masih merasa khawatir terhadap Clara. Akhirnya dia pun memutuskan kembali ke asrama untuk menyelamatkan Clara. Kembali lagi ke dalam asrama, terlihat Jude dan rombongannya sudah terikat di meja makan, kecuali si Grant yang dipilih Clara menjadi bawahannya. Pada intinya, di sini kita mengetahui kalau Clara adalah sosok iblis yang juga merupakan pelaku atas kebakaran besar yang dijelaskan Rose di awal film tadi. Dan dia sekarang terjebak di tubuh Clara. Untuk bisa bebas, dia pun menghasut Macy agar melakukan apa yang tertulis di lembar kertas yang dia temukan di basement saat masih sekolah. Di sini, Clara lanjut menjelaskan bahwa yang mereka semua lakukan adalah bagian dari rencana untuk membangkitkan dirinya. Dan ada satu hal yang kurang dari ritual yang mereka lakukan, yaitu darah dari orang yang bersalah. Dan tepat sekali, darah yang dimaksud adalah darah mereka, alias para psikopat ini, yang berniat ingin membunuh mereka untuk menyelesaikan ritual yang sudah dia nantikan sejak lama. Tetapi, di sini, Clara tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Mereka harus melakukannya sendiri atau satu sama lain. Kemudian Clara menunjuk siapa yang pertama akan dikorbankan, dan dia menunjuk ke arah Macy. Kemudian Grant langsung mendekat ke arahnya dan memotong rambut Macy sebagai persembahan awal. Giliran yang kedua adalah Grant, dan dia langsung melukai telapak tangannya sendiri. Dan selanjutnya adalah Doug. Ketika Grant mendekat, Doug sempat menyela dan berkata dia ingin mempersembahkan darah seperti yang dilakukan oleh Grant. Saat tiba giliran Jude, dia pun menyela dan menuntut imbalan atas apa yang telah mereka lakukan selama ini untuk ritualnya. Jude yang dari awal memang sudah tamak, dia pun menginginkan kekuatan dan juga popularitas. Semua keinginannya sudah terkabul secepatnya. Kemudian Clara meminta Grant untuk mengambil salah satu dari telinga Jude. Di saat yang bersamaan, Samantha memasuki asrama dan menemukan foto-foto Clara yang sebelumnya sudah ditandai oleh Macy. Setelah itu, Clara memerintahkan Grant untuk segera menghabisi Doug dan Jude, dan dia mengajak Grant untuk keluar dari tempat ini bersama-sama. Namun, Clara menegaskan agar Grant segera menyelesaikan misinya jika dia ingin mendapat keabadian seperti yang sudah Clara janjikan sebelumnya. Mendengar suara ciwik-ciwik yang terlalu berisik membuat Grant semakin bingung, dan dia malah mencocol lehernya sendiri dan akhirnya pun tewas. Seketika ikatan Macy pun terlepas dan dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun tentu saja Clara tidak tinggal diam dan langsung mengejar si Macy. Di sini Samantha berusaha untuk menghentikan Clara. Namun Clara terlihat marah kepada Samantha karena sudah lama dia menunggu momen ini dan ritualnya hampir berhasil. Tapi Samantha malah mengacaukannya. Dia juga kesal karena tadi sudah menyuruhnya pergi, tapi kenapa malah balik lagi ke sini. Namun di sini Samantha meyakinkan Clara bahwa dia tulus menganggapnya sebagai teman dan dia sangat peduli terhadap Clara. Ternyata perkataan itu membuat Clara tersentuh dan dia pun mulai bisa tenang. Clara juga berkata, jika Samantha benar-benar peduli terhadapnya, maka biarkan dia bebas. Dan ketika pintu itu terbuka tanpa diduga, Samantha berbalik mendekati Macy. Dan akhirnya ritual pun selesai. Lalu Clara menawarkan apakah Samantha ingin ikut dengannya. Dan tidak lama kemudian seperti biasa, datanglah polisi. Nggak usah ditanya lagi. Di sini Samantha pun resmi menjadi pengikut dari Clara dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.